Ya, jadi kita saat ini sudah satu manajemen ya Satu manajemen. bersama Rumah Sakit Azra, dan nantinya kolaborasi yang kita lakukan itu adalah yang pertama kita bisa praktik tentunya ya. Penelitian yang saya kerjakan juga bersama tim itu adalah melihat senyawa akrilamid namanya, senyawa akrilamid yang Akrilamid. benar Oke. itu melimpah di sate gitu ya. Halo Tribuners, berjumpa lagi dalam Tribun Talks Goes to Campus bersama saya tentunya Geok Mengwan. Ada banyak sekali penyebab yang dapat meningkatkan risiko kanker pada tubuh kita. Pola hidup, pencemaran udara, hingga paparan zat kimia juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko kanker. Potensi risiko kanker terus meningkat karena banyaknya paparan senyawa kimia yang bersifat karsinogen. Senyawa ini menyumbang radikal bebas bila terpapar pada manusia. Malahan jika berinteraksi dengan biomolekul seperti DNA dapat memicu terbentuknya sel kanker. Oke, Tribuners, berat banget kan penjelasan saya tadi, tapi jangan khawatir. Kita akan membahas secara sederhana dengan narasumber terpercaya. Selamat siang, Mas Aden Dana Rizkita MSI, Kepala UPT dan dosen S1 Farmasi, Stikes Bogor Husada. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Mas, sebelum kita membahas lebih jauh soal kanker, saya pengen tahu dulu tentang Stikes Bogor Husada ini. Bisa dijelaskan sejarah singkatnya mungkin, Mas? Bisa, Mbak. Jadi Stikes Bogor Husada ini itu terbentuk pada tahun 2019. 2019 itu terbentuknya atas dasar peningkatan jenjang ya. Oke, peningkatan Awalnya jenjang. itu kita sebenarnya di bawah Akademi Kebidanan itu dari tahun 2007. 2007 ya, lumayan lama ya. Jadi 2019 kita sudah berubah bentuk menjadi Stikes Bogor Husada, dan tentu saja itu sudah menambah prodi ya, program studi dari yang kebidanan sekarang menjadi 3 prodi. Apa aja itu, Mas? Ada kebidanan kemudian farmasi dan juga gizi. Dan harapannya nanti kita akan terus berkembang, bertumbuh, dan sampai tujuannya adalah menjadi universitas. Mantap, luar biasa. Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol kita ya sebelumnya ini. Sudah ini ya, bekerja sama dengan Rumah Sakit Azra. Itu kerjasama dalam bentuk apa, Mas? Ya, jadi kita saat ini sudah satu manajemen ya bersama Rumah Sakit Azra, dan nantinya kolaborasi yang kita lakukan itu adalah yang pertama kita bisa praktik tentunya ya. Jadi ketika kita berkuliah tentu saja kita harus banyak praktiknya ya. Jadi ada mata kuliah yang memang ada praktikumnya ya. Praktikumnya itu kita keunggulannya di Stikes Bogor Husada, kita langsung terjun ke rumah sakit. Gitu. Rumah Sakit Azra itu ya. Azra. Oke. Sebelumnya bisa disampaikan di mana nih letak Stikesnya ya, Stikes Bogor Husada ini. Oke. Jadi alamat Stikes Bogor Husada ini ada di Jalan Soleh Iskandar, nomor 4, Kota Bogor. Oke, tepatnya di kalau teman-teman tahu UT, Universitas Terbuka, itu nanti pasti di depannya. Oke. Jadi letak kampus kita itu lumayan strategis, jadi dinaungi oleh kampus-kampus juga. Di situ ada Ibnu Khaldun. Oke, jadi di lingkungan kampus-kampus yang lain sekali juga ya. Oke. Sekarang berarti masih buka pendaftaran untuk mahasiswa baru? Ya, sekarang kita masih buka sampai kelarnya tahun ajaran 2021-2022 di bulan September, tepatnya di tanggal 30, Mbak. Oke, sampai 30 September. Sejauh ini, sejak 2019 ya, khususnya di farmasi nih, udah berapa banyak mahasiswa nih yang sudah lulus gitu? Oke, jadi kalau kita hitung dari tahun 2019 ini baru tahun ketiga ya, Mbak. Oke, ya. Jadi untuk yang tahun di bulan September ini kan tahun ajaran baru. Ini baru kita punya 4, dan insya Allah di akhir tahun ajaran ini kita punya lulusan gitu ya. Oke. Jadi untuk lulusan ya kita mungkin di tahun ini ya. Karena masih baru banget ya, iya baru 3 tahun ya. Iya, saya lupa. Terus Mas, yang menjadi favoritnya nih sejauh ini nih
sejak 2019 ada penambahan program studi yang menjadi favorit mahasiswa apa, Mas? Jadi kalau kita lihat trennya sebenarnya tiap tahun itu angka pendaftar itu selalu meningkat gitu ya. Jadi untuk dibandingkan 3 prodi itu balance gitu. Jadi jadi seimbang, peminatnya masing-masing punya peminat masing-masing ya. Benar sekali, iya. Oke. Trennya tapi tetap naik ya. Iya, oke, luar biasa. Lulusan berarti dari Akademi Kebidanan ya yang udah punya lulusan. Benar. Itu disalurkan atau bagaimana sama Stikes ini? Akbid ya dulu itu. Benar sekali. Ya. Jadi sebelum kita menjadi Stikes ini kan masih Akbid ya. Jadi belum istilahnya belum merger gitu ya dengan Stikes dengan Rumah Sakit Azra. Jadi itu masih seperti kampus pada umumnya ya. Setelah lulus mencari pekerjaan. Tapi ada juga yang memang dia itu dilirik ya. Jadi untuk sekarang karena kita sudah kolaborasi ya, sepertinya bakalan ada yang disalurkan. dilirik. Iya, betul. Oke. Soal cara pendaftarannya, Mas, apakah bisa secara online atau langsung datang ke kampus Stikes ini? Iya, jadi kita sekarang kan lagi di zamannya pandemi ya. Iya. Mungkin per tahun 2019 kita juga sudah mengembangkan website kita. Jadi kita bisa mendaftar di pmb.sbh.ac.id. pmb.sbh.ac.id. Oke, nanti dicantumkan ya. Nah, selain itu nanti mungkin teman-teman calon mahasiswa itu kan main Instagram ya. Nah, di Instagram ada informasi juga ada ya. di bio di situ. Oke, mantap. Oke, langsung aja kita ke topik yang tadi sempat kita tunda pembahasannya soal kanker nih. Tribuners, sebelumnya perlu diketahui dulu bahwa Mas Aden ini sedang melakukan penelitian soal kanker. Betul ya, Mas ya? Betul. Oke, Mas, ini bisa dijelaskan penelitian ini seperti apa nih? Oke, jadi per tahun ini, Mbak, jadi saya itu terpilih menjadi penerima dana hibah Kemenristek Dikti. Wah, luar biasa. Topik yang dibawakan adalah seputar masalah kesehatan karena memang di tahun-tahun ini kan Indonesia tentunya itu diberi cobaan ya yang besar ya terkait kesehatan. Gitu. Jadi mungkin itu melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian, begitu Mbak. Jadi yang saya lakukan adalah mengamati produk-produk kefarmasian ya, yang memang di situ bisa berdampak menjadi kanker nantinya. Gitu. Oke. Ya, jadi memang di kampus kami itu juga salah satu keunggulan ya tentunya untuk teman-teman mahasiswa ketika ingin mencari kampus ya di Stikes Bogor Husada ini tentu saja memiliki dosen-dosen yang memang memiliki penelitian-penelitian yang banyak bekerja sama dengan kementerian gitu. Ya. Luar biasa. Oke. Tapi sebelumnya apa nih yang membuat Mas tertarik gitu? Kenapa kanker gitu yang menjadi penelitian? Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya kanker itu dia terbentuk dari mutasi gitu ya. Mutasi. Jadi kata-kata mutasi itu adalah berubah bentuk. Berubah bentuk ya. Berubah bentuk. Jadi kalau COVID sekarang ya itu sebenarnya ada varian-varian banyak ya. Nah, varian-varian itu sebenarnya bermutasi gitu. Iya. Bukannya berbeda-beda gitu ya. Benar. Jadi kalau kita berbicara di virus, mutasinya baik gitu ya. Baik untuk si virus. Iya. Kalau dia bermutasi, maka si virus itu bisa resisten, tetap hidup gitu kan. Iya. Tapi jelek untuk kitanya. Betul. Gitu. Pun dengan yang kalau kita. Jadi kanker ini ketika mutasi bukan pada virus, tapi mutasinya ada di sel kita. Oke. DNA kita itu termasuk sel gitu ya. Iya. Jadi kalau DNA kita sudah rusak gitu ya, disebabkan oleh paparan tadi bisa knalpot, bisa rokok gitu ya, bisa makanan-makanan gitu ya. Itu nanti bisa mengarah ke
kanker gitu ya. Jadi kanker itu dia selnya itu bertumbuh secara abnormal gitu Mbak. Jadi terus menerus dia gitu. Jadi terbentuklah kanker. Oke. Tadi kan sudah disinggung ya kalau kanker itu bisa terbentuk dari paparan-paparan zat kimia. Nah, itu seberapa bahayanya sih bagi tubuh dan seberapa besar gitu bisa menimbulkan kanker? Saya rasa itu kita sebenarnya di dalam tubuh kita gitu ya. Atau teman-temannya Mbak mungkin banyak yang ngerokok gitu ya. Tapi aman-aman aja ya. Itu gimana tuh penjelasannya tuh? Iya, jadi dalam tubuh kita itu memiliki sistem kekebalan tubuh. Oke, iya. Iya, antibody gitu kan. Jadi yang masuk itu adalah radikal bebas, gitu kan ya. Radikal bebas, makanya kita kalau mau keluar pakai sun protection gitu kan ya. Biar radikal bebasnya nggak terlampau banyak, sehingga nanti antibody yang kita sebut kalau ilmiahnya itu enzim gitu ya, itu bisa melawan, tidak terlalu banyak, iya dia akan bisa melawan si radikal bebas itu. Gitu. Radikal bebas banyak nih, bisa dapat dari makanan, bisa dapat dari paparan gitu ya. Jadi itu Mbak asal mula terjadinya cancer gitu ya. Jadi kalau yang saya amati di sini masih banyak industri-industri atau penjual yang terutama kosmetik ya, menggunakan bahan-bahan yang memang itu bisa menyebabkan kanker bisa menyebabkan kanker, dan itu yang akan kita usut terus. Jadi itu berkaitan erat sama farmasi ya Mas ya? Iya benar. Tapi apakah kanker juga bisa timbul gitu karena faktor keturunan Mas? Iya, jadi tidak bisa Mbak. Jadi perlu kita garis bawahi, jadi kanker itu termasuk penyakit yang tidak menular. Jadi faktor eksternal ya, kebiasaan, terus apa yang dikonsumsi ya. Benar sekali. Kebiasaan hidup gitu ya, pola hidup. Ini sebenarnya menarik. Faktor keturunan ini dianggap tidak bisa menimbulkan kanker. Tapi sampai saat ini nih kita bahas soal obat kanker. Apakah sudah ada? Jadi obat kanker itu sebenarnya kita adanya kemoterapi. Gitu ya. Kemoterapi itu adalah terapi ya yang diberikan menggunakan obat-obatan gitu. Jadi itu bisa kita sebut sebagai kanker, menanggulangi kanker gitu ya. Tapi kita lebih mungkin lebih disarankan ya kita mencegah gitu ya. Iya betul. Mencegah ya udah, makanya kita harus mungkin masyarakat atau teman-teman adik-adik gitu ya, mungkin ketika nanti join di STKS Bogor Husada bisa temuin saya untuk membahas join research gitu ya. Jadi nanti salah satu keunggulan juga di STKS Bogor Husada, teman-teman yang melakukan masuk ya di kampus itu untuk biaya research itu bisa berkolaborasi dengan dosennya gitu. Karena dosen-dosen banyak yang ikut hibah gitu ya, sehingga pendanaannya lumayan banyak dan kita juga butuh mahasiswa untuk mengerjakan gitu kan ya. Jadi buat teman-teman yang punya keinginan untuk ikut penelitian diwadahi banget ya sama STKS ini. Ini tadi kan sudah disinggung sama Masnya soal kemoterapi. Itu seberapa besar kesempatan untuk sembuhnya gitu? Karena kan yang kita dengar ada beberapa yang justru belum hilang gitu sel kankernya setelah beberapa kali menjalani kemo. Itu sih relatif ya Mbak. Jadi kanker itu kan ada stadiumnya ya. Jadi kalau sudah stadium yang tinggi gitu ya, kesempatan untuk sembuh tentu saja lebih rendah daripada stadium yang kecil gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat kanker yang masih banyak sembuh gitu ya, kanker serviks itu malah lebih banyak yang sembuh daripada kanker yang lain gitu Mbak. Jadi jadi kalau kesempatan sembuh ya tergantung dari kita juga sistem imun di dalam tubuh gitu ya. Maka kita bisa mendefense diri kita sendiri ya. Jadi imun kita bisa ngedefensi paparan-paparan itu dan sel-sel kanker lainnya gitu. Tadi kan selain kayak paparan rokok atau asap-asap knalpot gitu juga makanan ya. Nah, ini makanan apa sih Mas yang bisa menyebabkan kanker? Terus katanya ada yang bilang makanan gosong katanya itu juga bikin kanker katanya. Benar Mbak. Jadi salah satu penelitian yang saya kerjakan juga bersama tim itu adalah melihat
senyawa akrilamid namanya, senyawa Akrilamid. akrilamid yang Akrilamid. benar. Oke. Itu melimpah di sate gitu ya. Sate, wah saya Ya. suka sate lagi. Gimana tuh Mas penjelasannya? Mungkin Mas? boleh ya kita makan sate ya, Tapi- karena kita juga memiliki sistem kekebalan tubuh gitu Iya ya. betul, yang tadi Mas singgung tadi ya. Iya benar sekali. Yang tidak disarankan adalah ketika kita terus-menerus memberi paparan untuk diri kita sendiri. Oke, jadi dibatasi ya. Benar, mengkonsumsi sate setiap hari sehari 3 kali, ya jangan Iya. gitu ya. Gitu. Oke. Terus kemudian ada di jeroan, Mbak. Jadi jeroan itu kan Oh. tempat berkumpulnya zat-zat toksik di situ. Oke, iya Kalau iya kita betul sering betul. makan jeroan gitu ya, ya di situ masih banyak nih zat-zat yang masih terakumulasi di situ, belum hilang. Belum gitu hilang, ya. iya. Kita makan, Dimakan. bisa saja nanti. Oke, jadi jeroan, sate, terus apa lagi Mas kiranya yang mungkin banyak yang nggak sadar kalau itu ternyata bisa menyebabkan kanker. Apalagi ya, Berarti benar ya makanan gosong tuh benar ya? iya sangat benar ya. Jadi untuk yang saya teliti juga seperti itu, dan itu sudah terbit di jurnal internasional. Oke, luar biasa. Sudah terbit di jurnal internasional soal kanker ini ya Mas ya? Iya. Oke, pencegahannya nih. Tadi kan selain menghindari makanan-makanan yang disebutkan tadi, apalagi tuh Mas? Ya, jadi pencegahannya sebenarnya sebenarnya itu bisa disandingkan dengan sebenarnya output dari penelitian ini ya, Pak ya. Jadi ketika nanti di sini kita lagi fokus terhadap biomarker, penanda biologis. Jadi Oke. kalau semisal ambil contoh kita hamil gitu ya. Kita kalau tes pack ada penanda di situ Ya, kan ya. iya. Di situ ada suatu senyawa di situ yang dia bisa deteksi di situ. Sama di sini juga kalau kita mau ngedeteksi dini cancer, kita Ya. bisa ngelihat dari kita rusak nggak sih DNA-nya gitu ya. Kalau ada senyawa yang kita deteksi itu adalah namanya 8-OHDG, Mbak. 8 OHDG. Apa ya, tuh Mas? 8 hydroxyl deoksiguanosin. Jadi kalau di DNA itu ada guanin gitu ya. Jadi guanin dia berpasangan Iya, iya, dengan pasangan DNA-nya gitu ya. Kalau itu sudah berubah, Berarti nah, ada itu- sesuatu ya. benar sekali. Kalau dia sudah berubah, pasangannya itu bisa kita katakan sebagai rusak. Kenapa rusak? Ada sesuatu gitu ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya itu bisa di repair kembali gitu ya. Oh, oke. Perbaiki lagi gitu ya dengan enzim kita yang kita sebut sebagai antibody gitu ya. Antibody, Tapi masalahnya adalah ketika paparannya terlampau Iya. banyak, enzimnya udah nggak kuat, akan bermutasi terus menerus seperti itu membentuk 8-OHDG. Oke. Kalau ada 8-OHDG di urin atau di plasma darah, itu bisa kita sebut sebagai hati-hati loh gitu kan ya. Hati-hati kamu gitu ya. Bisa saja nanti kamu cancer gitu. Oh, jadi sudah ada alat untuk mendeteksinya ya? Sebenarnya alatnya belum ada ya. Oh, belum. Metodenya yang ada. Metodenya. Metode Kayak adalah gimana kita tuh? melihat 8-OHDG gitu ya. Itu menggunakan instrumen kimia gitu ya. Kalau kita ngedeteksi di situ ada 8-OHDG-nya, nah itu kita bisa hati-hati gitu ya. Mungkin kita harus lihat, oh saya terlalu banyak makan makanan sate nih gitu. Oh saya nggak usah makan sate dulu deh hari ini gitu. Iya, iya, iya. Nah, gitu ya. Dan nextnya mungkin nanti kita dan tim bikin kit ya. Alatnya. Alat kit ya, seperti kita ngedeteksi COVID. Oh lu Iya. positif nih gitu ya. Kalau ada berarti di situ nanti saya mengisi 8-OHDG itu dan juga nanti ada darah. Kalau ada di situ 8-OHDG, ada penandanya di situ. Kita bisa. Itu next project. Jadi teman-teman mahasiswa, ayo bantu Oke, gitu. bantu Masnya untuk membuat kit itu ya Mas ya. Oke. Terakhir nih Mas Aden, setelah terkait kanker, sudah ada rencana untuk next project nih? Kita akan membuat kit Kit, ya. Jadi kalau kita ini apa namanya dunia akademisi gitu ya, kita mungkin fokus di satu bidang gitu ya. Tapi itu akan dimodifikasi gitu ya. Akan dicari kelemahannya apa, kekurangannya apa gitu ya. Nanti itu yang akan kita kembangkan sampai memang benar-benar sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Kita akan melihat nanti membuat kit gitu ya. Yeah. Kit yang akan ya pasti banyak kolaborasi di situ, mungkin kita bersama LIPI, BRIN gitu ya. Nah, itu. Kemudian nanti juga akan mencari alternatif nih bahan-bahan alam yang nanti kita coba lihat gitu ya. Kalau bahan alam itu kita kasih ke semisal tikus yang sudah ada, yang sudah
rusak, kanker. iya, bisa nggak sih turun Oke. si konsentrasi 8 OHD Iya, iya, iya. Oke, luar biasa banget ya kalau misalkan apa ya terbentuk kit itu ya, jadi kayak gampang banget ya kayak kita tes, Iya, sangat kayak kita gampang. tes Jadi PEG mungkin gitu ya, kayak kita tes COVID. benar. Tapi ini kanker gitu, kita bisa tahu lebih cepat ya. Iya, jadi kalau kanker ini kita sebenarnya permasalahan yang terus-menerus ya, terus lanjut ya. Salah satu penyumbang kematian di dunia itu cancer gitu ya. Jadi kalau kita bisa membantu pemerintah di dalam hal ini, kita membuat suatu terobosan gitu ya, metode deteksi dini ataukah membuat kit ya, tentu saja nanti ya nama kampus kita Iya, betul. dan juga siapa yang meneliti, mahasiswa juga yang meneliti, Betul, betul. itu bisa jadi terangkat, kemudian ya apa namanya, itu akan sedikit membantu Impact, betul, berimpact bagus untuk mahasiswa ataupun kampusnya sendiri. Oke, baik Mas Aden Dana Rizkita AMSI, Kepala UPT dan dosen S1 Farmasi Stikes Bogor Husada. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga penelitiannya segera rampung dan cita-cita untuk membuat kitnya segera terrealisasi. Amin. Oke, Tribuners, sekian Tribun Talks kali ini. Tetap jaga kesehatan dan usahakan terus jalani pola hidup sehat. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.